Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau Ngobras. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang amat sangat istimewa. Beliau adalah ketua umum dari sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam merawat dan mendidik anak-anak yatim. Telah hadir di sini juga bersama kita Ketua Umum Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad Alatas, yaitu Habib Hasan bin Umar. Dan tamu istimewa kita kali ini adalah Habib Jamal Assegaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Terima kasih, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran undangannya. kathiran. Sahabat Zawiyah, diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ana wakafil yatim fil jannah hakada. Aku dan mereka yang memelihara, merawat dan mendidik anak-anak yatim di surga nanti seperti dua jari ini. Sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang amat sangat mulia yang diamanahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah mendidik para yatim, yang mana diharapkan dari mereka para yatim akan lahir para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana suka dan duka dalam mengurus atau mengelola yayasan yang khusus beraktivitas dalam memelihara dan mendidik para yatim ini. Habib Jamal, apa antum bisa tolong ceritakan ya bagaimana sejarah berdirinya yayasan yang sekarang antum pimpin, yaitu Yayasan Darul Aitam ya, dan bagaimana siapa saja yang menjadi pendirinya? Fadhol. Syukran Prof. Hussein, akhuna Habib Hasan, ikhwan para pendengar rahimakumullah. Darul Aitam berdiri pada tanggal 12 Agustus 1931. Pada waktu itu adalah masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Gitu. Jadi akte notaris yang ada, yang awal akte notaris pendirian dari Darul Aitam itu aktenya berbahasa Belanda. Bahasa Belanda ya, Insya Allah ya. Dari Staf Belanda. dari notaris Dahon kalau nggak salah begitu ya. Kita masih punya file salinannya ya, dan sudah kita terjemahkan. Darul Aitam adalah panti yatim yang kedua di Indonesia. Sebelumnya, 1 bulan sebelum itu, pada bulan Juli 1931 berdiri panti Piatu Muslimin yang lokasinya di Keramat Raya. Oh, Keramat Raya sih. Iya, Senen. Ya, Jalan Keramat Milik Raya. siapa tuh? Milik Wallahu alam, itu saya nggak cukup informasinya, tetapi mudah-mudahan masih terus berjalan eksis ya. Beberapa tahun yang lalu masih berjalan. Nah, yang kedua kemudian Darul Aitam. Berdirinya Darul Aitam tidak lepas dari perjalanan para pendiri Darul Aitam yang juga merupakan bagian dari pendiri Jamiat Rabithah Al-Alawiyah, termasuk di masa-masa sebelumnya tempat berkumpul majelis terutama di Pekojan ini. Pekojan ya. Zawiyah ini. Ya, jadi
itu merupakan buah daripada majelis-majelis khair, majelis-majelis kebaikan, kemudian timbul inisiatif-inisiatif yang semata-mata ini mempelopori satu amal soleh gitu. Luar biasa Jamal. Ya, alhamdulillah. Iya, kemudian terus berjalan, tentu berawal dengan sangat sederhana ya, sebuah rumah dan menampung seorang anak kecil, umurnya kalau nggak salah pada waktu itu 8 tahun, Syarifah Gamar yang pertama masuk di dalam panti. Nah, ini tidak lepas daripada kepedulian para ulama, para habaib kita pada zaman itu, ya, para masyaikh yang peduli akan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang saya takut lupa kalau nggak saya sampaikan berkenaan berdirinya Darul Aitam ini, sekarang sudah tahun 2023, hampir 62 tahun berarti pinjam. Ya, 82 tahun. 92 tahun. Enggak, 82. 92 ya. 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 Sebagaimana panti-panti atau madrasah dan yang lain-lain, mereka yang mendirikan, melakukan satu amal soleh dengan ikhlas, itu nampaknya buahnya itu tidak berhenti. Masya Allah ya. Kami di generasi ini, saya kalau lihat salah satu pendiri adalah salah satu dari 13 pendiri, termasuk adalah ayahnya saya punya nenek, ayahnya saya punya jidah gitu. Iya. Jadi saya sudah generasi ketiga gitu. Masya Allah ya. Insya Allah terus berjalan. Ini satu buah amal soleh yang dilakukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Sesuatu yang didirikan ikhlas lillahi ta'ala, langgang pasti. Insya Allah Allah pelihara terus. Langgang ya, Masya Allah. Ya. Kami ini sekarang tinggal meneruskan saja daripada apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan harapan saya adalah saya dan teman-teman yang ikut mengurus Darul Aitam dan seterusnya itu tetap diselimuti dengan satu semangat yang ikhlas lillahi ta'ala. Amin insyaallah. Ini kunci daripada satu kelanggengan, satu keberkahan begitu. Ya, artinya tidak ada motivasi lain melainkan ini menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu ada di catatan saya tidak hafal semuanya. Ada 13 pendiri Darul Aitam, 13 orang-orang tua kita semuanya. Pada waktu itu mereka berkumpul, kemudian mengumpulkan uang, dana ya. Ada yang lapang ngasih besar, yang sedang yang ngasih sedang, ada terkumpul. Namun tidak berhenti di situ, tapi terus ada progres di zaman ya. Ada progres terus berkembang. Mungkin saya ingin bacakan sedikit untuk mengenang dari para pendiri Darul Aitam agar ikhwan kiram yang mendengarkan mengetahuinya. Beberapa yang saya tahu, generasi cucu dan cicit itu masih sudah ada di sini. Tetapi ada juga 1 atau 2 orang yang masih generasi anak dari pendiri Darul Aitam. Ya, masih ada. Ya. Di antaranya adalah Sayyid Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habasyi, ya. Kemudian Sayyid Abu Bakar bin Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Zain Al-Haddad, kemudian Sayyid Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, kemudian Sayyid Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habasyi, ya. Kemudian Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, dan Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Salim Al-Habasyi, Sayyid Salim bin Tahir bin Saleh Al-Habasyi, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Husin bin Smith, Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ali bin Syahab, Sayyid Yahya bin Uthman bin Abdullah bin Yahya, Sayyid Hashim bin Muhammad bin Hasim Al-Habsyi, Sayyid Abdul Qadir bin Hasan bin Hasim Mulakhilah. Itu 13 dari pendiri Darul Aitam yang namanya tercantum di dalam akte pertama
Yayasan Darul Aitam. Itu menjadi evident kami begitu. Ini tulisannya juga yang saya baca ini masih ejaan lama. Iya deh ya. Bukunya jadi ulang begitu. Ya, alhamdulillah, artinya suatu hal yang sangat penting, satu yang dilakukan dengan ikhlas itu memberikan satu efek yang luar biasa. Memanjang langgeng ya, pasti langgeng. Iya. Jadi ikhlas dengan kurang ikhlas, setengah ikhlas atau tidak ikhlas itu secara jangka panjang akan terlihat. Ya. Ya kami bersyukur bisa ikut meneruskan daripada amal-amal alhamdulillah. Barakallahu insyaallah. Ya, pendahulu kita dan itu terjadi di zaman penjajahan Belanda. Artinya bukannya mudah untuk melakukan suatu kegiatan amal-amal soleh begitu. Termasuk bisa bertahan dari zaman penjajahan Jepang ya. Termasuk itu juga mengalami di dalam rekor sejarah yang dinamika saya baca, mengalami tekanan yang cukup berat. Jadi tidak lepas artinya pendirian Darul Aitam itu tidak lepas daripada perkumpulan Jamiat Khair, perkumpulan Rabithah Al-Alawiyah yang berkesinambungan. Seperti kita tahu Jamiat Khair berdiri itu didirikan 1901 ya. Kemudian Rabithah Al-Alawiyah 1928 dan kemudian lahir Darul Aitam 1931. Ini merupakan satu buah daripada majlis para habaib dan masyaikh pada waktu itu yang ada di Jakarta khususnya begitu. Kira-kira singkatnya begitu, Prof. Masya Allah. Di Jamal tadi disebut di situ ada Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Iya. Nah, ini ada hubungan nggak Jamal dengan Darul Aitam? Apa mungkin kepengurusannya jadi satu atau independen atau bagaimana? Ada keterkaitan nggak antara Rabithah dengan Darul Aitam? Kalau dari historis individu para pemuka yang mendirikan Jamiat Khair, Rabithah, Darul Aitam itu saling overlapping. Itu artinya sebagian dari mereka ini. Jadi lanjutan daripada keinginan untuk melakukan amal soleh. Tentu nama Darul Aitam secara resmi sampai saat ini nama resmi yang ada di akte adalah Rabithah Al-Alawiyah Darul Aitam. Yayasan Ar-Rabithah. Itu jelas ada Rabithah Al-Alawiyah. Tentu pencantuman nama itu bukan tidak ada satu sequence. Ada prosesnya Ada proses. Bahkan kantor pusat kita yang sekarang ini di Tanah Abang Kiai Haji Mas Mansur 47 itu adalah tanah yang sekarang ada di wakaf. Itu tanah hibah dari Rabithah Al-Alawiyah kepada Darul Aitam pada saat itu. Jadi hanya saja di dalam menjalankan fungsi-fungsinya kita kan harus mengikuti tertib aturan dan administrasi sehingga terbitlah yayasan dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, kepemilikan aset dan lain-lain gitu. Secara administrasi legalitas sih tentu terpisah begitu dengan Jamiat Khair dan Rabithah dan Darul Aitam karena memang kita harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada di negeri kita untuk melakukan satu hal yang legal lah begitu. Tetapi tetap di dalam ini nafas daripada para habaib, para ulama, para masyaikh kita pada waktu itu yang mendirikan Jamiat Khair, yang mendirikan Rabithah dan juga yang mendirikan Darul Aitam. Sejauh ini hubungan dengan tadi Rabithah Alawiyah bagaimana? Kami yang tentu mengetahui sejarah berdirinya ini dibentuk oleh mayoritas orang-orang yang peduli sama dengan plus minusnya lah gitu ya, dengan plus minusnya. Tentu kami sekali lagi secara administrasi memang sekarang ini karena ini yayasan
ya. Jadi harus dilakukan, kami coba profesional gitu deh ya. Tertib keuangan, administrasi. Tetapi secara kejiwaan, secara ruh ya, nggak bisa lepas daripada Robito Al-Alawiyah itu. Ya, secara berdirinya dan inspirasi daripada habaib kita, ya masyaikh kita waktu itu, ulama kita itu datang dari mereka yang sama begitu. Kalau kata Bung Karno, jas merah Jamal, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Anda yang belum pakai jas hitam Jamal. Iya. Dan alhamdulillah itu pun kami rasakan. Artinya para pengurus Jamiat Khair dan Robito Al-Alawiyah juga merasakan yang sama terhadap apa yang kami rasakan. Berarti ikatan emosionalnya kuat Jamal ya. Iya, Masya Allah. iya. Saling memiliki Jamal ya. Iya, kami nggak bisa lepas dari hal itu. Ya mungkin itulah mudah-mudahan itu menjadi wasilah keberkahan. Ya Rabb, insyaallah. Amal-amal soleh kita ini. Ya artinya antara Jamiatul Khair, Robito Alawiyah dan Darul Aitam itu satu kesatuan yang integral secara ruh, secara ruh itu satu kesatuan yang integral dan sederap. Betul. Mewujudkan apa yang menjadi visi para pendirinya ya. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini terus berlangsung seperti ini. Nah, kalau jadi menarik ini ya, Habib Jamal sendiri bagaimana bisa mulai terlibat di kepengurusan Darul Aitam? Iya. Mungkin boleh ditanya, Prof, udah berapa periode nih beliau? Ini periode keberapa? Ya, sebenarnya intinya seperti di Jamiat Khair dan juga di Robito bahwa kepengurusan di Darul Aitam ini adalah dimohonkan, artinya diminta gitu ya. Artinya kita tidak boleh datang sendiri dengan saya mau pegang ini, saya mau pimpin ini, betul, saya pimpin ini ya. Tentu ini datang dari satu, andai pun ada keinginan, adalah keinginan untuk beramal soleh, berbakti ya. Tidak bukan ingin terkenal atau apa dan lain-lain semuanya ya. Saya sendiri mulai terlibat resmi di dalam kepengurusan Darul Aitam itu ketika almarhum Al-Habib Ali bin Abu Bakar Shahab itu memimpin menjadi ketua Darul Aitam pada tahun 1997 kalau tidak salah. Ami Ali 1997 Jamal. Iya. Dan waktu itu Ami Ali yang kebetulan juga akrab dengan saya lah gitu ya, artinya secara pribadi kenal baik, meminta saya menjadi sekretaris umum pada waktu itu. Itu periode saya mulai ikut masuk ke Darul Aitam. Dari tahun 97 Jamal ya. 97. Waktu itu masih di Tenabang. Di Tenabang. Haji Mas Mansur ya. Haji Mas Mansur. Kan sekarang pun masih Haji Mas Mansur, cuman kan panti anak-anak di Jalan Gaza. Jadi waktu itu masih anak-anak masih tinggal di Jalan Mas Mansur. Kemudian periode Ami Ali 5 tahun, 97 sampai sekitar 2003-2004 waktu itu terbentuk pengurus baru lagi. Saya pun ikut waktu itu, masih jadi menggantikan Habib almarhum Habib Idrus bin Hashim Al-Atas sebagai ketua satu waktu itu. Tetapi nggak lama dari situ saya mohon pamit karena saya dan keluarga pindah ke Qatar. Masya Allah. Jadi saya pindah ke urusan dinas atau menjawab ke Qatar? Ya, urusan pekerjaan. Pekerjaan ya. Di luar Darul Aitam Jamal. Di luar Darul Aitam. Iya. Di bidang apa Jamal di Qatar itu? Saya bekerja di bidang perminyakan. Masya Allah. Gas. Orang profesional. Minyak dan perminyakan. Gas and oil berarti Jamal. Alhamdulillah, Allah kasih luar biasa, Masya Allah. Begitu. Barakallahu alaikum. Berapa lama di Qatar? 12 tahun. 12 tahun. Nah, kemudian Mi Ali panjang. 2016 saya kembali dari Qatar. Mi Ali memang udah bilang kalau antum kembali
tolong gabung lagi dengan Darul Aitam lah begitu. Ya ini panggilan kejiwaan. Iya. Berarti Abi Jamal ini dipinang terus nih sama Darul Aitam. Ya Masya Allah, kita Masya Allah. meramaikan Iya, sama-sama Masya lah Allah. begitu. Ya ada satu memang ketenangan dan kenikmatan. Subhanallah ya. Berkumpul bersama anak-anak begitu. Ada satu yang beda Iya, begitu. iya. Ya. Gimana nggak beda Abi Jamal ini Iya. anak-anak titipannya Rasulullah ini. Betul. Ya bukan artinya nggak ada stresnya di situ, Ada, tentu ya. ada. Dinamika lah. Ya dinamika. Namanya mengasuh anak itu sendiri pun tetap ada suka dukanya Iya, begitu. Ya mengasuh anak kan begitu. Jadi habis itu saya diminta bergabung lagi. Saya bilang sama Ami Ali waktu itu tahun 2016. Rekan saya Pak Sahabuddin, Pak Ali Alkaf Ya, juga hadir di sini, juga sudah lebih dulu di dalam. Baik saya sedia bergabung sebagai wakil ketua waktu itu. Jadi saya nggak mau jadi ketua langsung karena Mi Ali masih sehat. Iya, masih. iya. Tapi kemudian tiba-tiba kesehatan Mi Ali menurun. Jadi saya diminta untuk meneruskan Oh, apa yang dilakukan Mi Ali. Ya alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah Jamal kita masih eksis Jamal ya. diamanatkan lah begitu. Ya, kan? Ya kalau diminta ya saya selama Allah masih kasih kesehatan ya, masih kasih Insya Allah panjang umur kemampuan, Insya Allah. begitu. Ya, dan itu bersama-sama tentu, Iya. bukan Ya, saya kerja sendiri. tim nih Jamal ya. Ini kolektif lah. Iya, kolektif, ya. Ya tadi kan Habib Prof Hussein singgung soal hadis ana wa kafil yatim ya fil jannah kahataini Kahataini fil jannah, ya. Ya di dalam itu hadis riwayatnya cukup banyak begitu. Saya lupa 6 atau 8 riwayat dari hadis yang matannya kandungannya sama begitu. Artinya betapa dekatnya janji daripada Allah lewat Rasulnya bagi mereka yang menjadi memperhatikan, merawat kafil yatim itu. Tentu masuk surga saja kita sudah girang gitu ya. Apalagi surga barang Rasulullah dikasih syarat sama Rasul dengan dua jari itu. Tentu ini memberikan satu basyarah, artinya satu berita gembira buat kita. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan hampir mirip itu yang berbunyi kafil yatim lahu wa li ghairi fil jannah kahataini. Kafil yatim lahu wali ghairi, orang yang memelihara, menyantuni, mengurus anak yatim. Lahu artinya yang merupakan agrobin, misalnya ibunya ini anak yatim, kakaknya, pamannya atau kakeknya, ya artinya selain daripada abahnya, tetapi dari agrobin, dari keluarga terdekat itu lahu wali ghairihi, dan yang bukan daripada agrobin, ya dari orang luar dan lain-lain. Dan sekarang ini kafil yatim ini menjadi satu kolektif. Ya, ada yang jadi pengurus seperti saya dan ikhwan yang lainnya, ada yang memberikan sumbangan, yang memberikan dana, yang memberikan pengarahan, yang mewakafkan, ini semua termasuk satu kolektif dalam kafil yatim. Begitu. Jadi tidak sendiri begitu. Ya. Nah, tentu saja mereka juga mendapatkan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awunu 'alal birri berarti bijak takwa ya, masyaallah. Luar biasa bijak, masyaallah. Tadi Mi Jamal bilang keikhlasan. Segala sesuatu yang didasari dengan keikhlasan, Allah akan berkahi, Allah akan panjangkan kegiatan dan Allah langgengkan. Nah, sebetulnya motivasi Mi Jamal ini terlibat di dalam itu pertama kali apa Mi Jamal? Iya, ya waktu sebagaimana antum semua juga terlibat di dalam antum juga berada di dalam sosial, kegiatan amal soleh, yang mula-mula diminta dan tentu kita kemudian mengetahui bahwa ini satu aktivitas amal yang baik, yang luar biasa yang sangat baik sekali begitu. Nggak ada motivasi lain melainkan kita menginginkan
menambah cadangan akhirat. Masya Allah. Ya. Bahasanya luar biasa nih. Iya, kita tidak sanggup ibadah kita seperti jangankan seperti Rasul atau para sahabat, para keluarga Nabi. Dengan dibandingkan dengan jid kita aja kita udah tidak sanggup. Berarti ini jalan pintas menuju surga, Jamal. Iya, di mana kita ada kesempatan, walaupun sedikit, kita mencoba mengikhlaskan ini. Iya, betul. Ini menjadi wasilah buat kita. Motivasinya itu aja. Dari situ, Jamal ya. Iya, dari insya Allah kalau melihara keikhlasan kita. Amin, insya Allah. Ya, dari situ memang saya perhatikan pengurus yang lain. Secara mungkin ini anugerah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tumbuh rasa sayang, rasa kecintaan kepada anak-anak begitu. Tumbuh dengan sendirinya, Jamal. Tumbuh dengan sendirinya gitu. Kalau nggak berjumpa mereka lama itu hati rasanya nggak enak. Sebagaimana kita nggak berjumpa anak-anak kita. Masya Allah. Gitu. Kalau kita datang ke sana berjumpa dengan mereka, ada pelepas kerinduan begitu. Mudah-mudahan ini tumbuh karena kita nggak mempunyai satu niat-niat lain untuk menyantuni mereka, melainkan menjalankan daripada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Insya Allah kita tetap memohon mudah-mudahan ini dipelihara terus dalam kalbu kita begitu. Jangan sampai kita di perjalanan kemudian menjadi godaan syaitan dan lain-lain begitu. Sekarang jumlah yatimnya berapa ya? Ya, di Panti Jagakarsa kami sebenarnya masih mempunyai kapasitas ruangan untuk diisi, karena kapasitas kita kalau nggak salah sampai 135 sampai 150 kurang lebih, tetapi sekarang ini bervariasi gitu antara 70 sampai 75 gitu. Karena datang kemudian lulus atau begitu. 75 orang itu laki dengan perempuan. Aulat dan banat itu yang di panti. Nah, sejak periode kedua itu Ami Ali Saha, kita juga melakukan satu kepengurus kegiatan mengasuh anak yatim dengan yang kita sebut itu istilah kita, terminologi kita ya, non panti. Berarti nggak tinggal di situ ya? Tidak, tapi disantuni oleh. Ya, itu terminologi kita panti, tinggal bersama kita. Walinya antarkan kepada kita ke rumah ke Darul Aitam, entah ibunya atau kakaknya atau pamannya begitu yang masih hidup. Kemudian dia tinggal bersama kita, makan, kita sekolahin, sakit kita obatin, semua sebagaimana anak kita, sebagai antum mengasuh anak antum. Begitu, ya. Dia berkeluh kesah ini itu dan lain. Kita kasih jajan anak kita, anak-anak yatim di panti juga kita kasih jajan begitu ya. Seperti insya Allah kita lakukan seperti anak kita sendiri. Nah, di luar yang non panti itu cukup banyak juga, antara bervariasi antara 70 sampai 80 gitu. Total sekitar 150 ya yang kurang lebih ya. Masya Allah. Jadi yang non panti itu dia tinggal sama ibunya atau sama walinya, tapi sekolah kebutuhannya semuanya kita santuni setiap bulan. Ya kita tentu harus ada administrasinya, mengirim ke akun siapa yang membayar sekolahnya. Pak Ali itu keuangannya ngatur itu ya. Masya Allah. Ada sekolahnya di sini dan di sini. Dan satu hal yang kita perhatikan juga, kalau ada dari anak-anak kita itu yang berbakat, rajin, dan Allah menganugerahi kepandaian, dia diterima di universitas atau perguruan tinggi negeri, tetap kami santuni. Masya Allah. Tetap artinya menjadi payroll kita lah. Jadi Ami Jamal dan teman-teman di Darul Aitam mendampingi mereka sampai betul sekolah tinggi ya. Iya, bagi yang pandai. Iya, bagi yang mampu ya kita punya checklist ya, diterima di perguruan tinggi negeri. Sekarang kalau nggak salah ada 7 orang barangkali Pak Ali, kurang lebih ya,
tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia begitu. Tetap kita sekolahkan begitu. Kalau yang di panti sendiri kegiatannya apa tuh? Rutinnya? Iya. Apa ada tahfiz, ada apa kegiatan? Kursus-kursus bahasa. Jadi kegiatan rutin ya biasa ya, mereka tinggal dalam satu rumah tangga ya, dalam satu rumah. Tentu sebagaimana rumah tangga kita, cuman ini anaknya banyak gitu ya. Tentu ya, ada tukang masak, ada yang bersih ya, ada perawat, ada porsinya masing-masing di sana Jawa. Ada persis seperti kita mengurus anak kita, cuman ini dalam kapasitas yang lebih banyak ya, lebih besar begitu. Ya, selain sekolah umum, mereka juga ada sebagian yang sekolah di pesantren. Selain daripada sekolah umum, mereka di dalam panti juga kami membuat satu program khusus. Jadi ada guru yang kita undang, dan dia tinggal di panti, dibuat laki, gurunya laki, ustadz, yang perempuan ustadzah begitu, khusus untuk tahfidz Quran. Khusus untuk tahfidz Quran. Jadi itu program khusus yang harus diikuti oleh anak-anak panti ya? Anak-anak panti. Termasuk non panti juga Jamal? Non panti tidak, karena kita tidak tahu persis apa namanya kesibukannya gitu. Berapa lama program ini? Sudah lama juga ya, waktu itu dimulai kita minta bantuan saudara kita Pak Fahmi Askar ya, dia kirim beberapa guru waktu itu, dan akhirnya kita coba dan mereka tinggal di tempat kita. Mungkin udah 5 tahun kali pasalnya kurang lebih ya. Banyak anak-anak yang udah hafal sampai 10 juz, ya, 9 juz gitu ya. Itu program wajib tahfidz Quran. Karena kami meyakini bahwa menghafal Al-Quran tentu membaca dengan baik, dan tentu nanti tingkat selanjutnya adalah mentadaburi juga gitu ya, melaksanakan begitu, menjalankannya. Itu mempengaruhi kecerdasan anak-anak kita. Kita harapkan bukan hanya kecerdasan akal biasa, tetapi juga termasuk akhlak dan lain-lain gitu. Kami anggap ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali gitu. Nah, kemudian ekstrakurikuler juga sebagaimana biasa satu rumah tangga atau pesantren dan lain-lain yang bernafaskan Islam, kami fasilitasi dengan hadrah. Ada gurunya juga? Ada. Kalau enggak nanti kurang tertib gitu. Masya Allah. Cukup perdu kalau kami maulid tafadhol. Anak yang pada main. Suka dipanggil juga sama majelis lain. Kalau ada pernikahan dari keluarga pengurus apa segala. Ya tidak profesional gitu, tapi lumayan lah. Mereka bisa tampil gitu. Untuk memeriahkan Jamal ya, suatu acara ya. Cukup serius begitu, enak didengar lah begitu. Itu hadrah, kasidah-kasidah yang, tapi tentu tidak semua ya, ada yang suka, ada yang nggak suka begitu kan, nggak wajib. Kemudian bela diri kita implement juga ke sana. Kemudian kita panggil guru les juga ya, bahasa Inggris ya, bahasa Arab, dan juga kegiatan-kegiatan riado, artinya ada fasilitas lapangan bola, lapangan badminton, berolahraga di sana, dan insya Allah minggu depan itu kami akan memulai lagi setelah vakum 3 tahun, yaitu medical check tahunan. Medical check. Dulu tiap tahun kita adain, tapi setelah mulai pandemi, kita nggak berani lagi gitu. Gitu. Boro-boro kita ngecek kesehatan, mencegah COVID aja kita udah kalah kabut gitu ya. Insya Allah minggu depan kita dimulai lagi ya. Ya, jadi kita undang dari kerjasama dengan klinik begitu, termasuk ronsen apa dicek semua. Ya, karena kadang-kadang kita bertanya gitu, kenapa anak-anak mesti di medical check up, udah kayak perusahaan minyak aja begitu ya tiap tahun begitu. Sebenarnya tujuannya adalah bukan apa,
ini asrama, Ya. mereka tinggal bersama. Iya. Kalau ada satu yang sakit, yang kemudian sakitnya berefek pada penularan, Iya. itu lebih cepat Dengan mudah ya. daripada keluarga kecil. Iya, betul. Begitu yang bisa dialog tuh. Dan ini bisa memberatkan begitu. Iya, iya. Jadi Jadi tindakan preventif di Jamal ya dari Darul Aitam. preventif, ya, Masya Allah. karena ini asrama kan. Luar biasa. Artinya mereka tinggal bersama-sama. Jadi walaupun kita berpikir kami keluarga nggak pernah tuh medical check up tiap tahun tuh Ya. anak tuh kecuali dia sakit. Iya, gitu, betul. ya. Tidak, asrama ini lain, mereka Iya. kontak ada Iya. close kontak ya di Iya. antara mereka. Lebih rentan di Jamal ya kalau belum ada yang terkena. Iya, rentan. Mungkin ini informasi aja, waktu COVID, waktu pandemi, tahun 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, Pak Sahab ya, kami terkena klaster di panti. Oh. Iya, satu orang kena, Iya. kemudian merambat dengan cepat. Masya Allah. Itu yang namanya Iya. saya punya stres. Iya, iya. Ya Allah, setiap hari laporan, Jamal, ini si fulan demam, Oh. cek positif. Oh. Besok dalam lagi fulan 5 orang cek positif. Akhirnya udah kita panggil aja dari puskesmas, cek semuanya, Semua. karyawan semuanya. Ya Alhamdulillah Allah memelihara. Allah jaga ya, Ya. Alhamdulillah. Bisa kita atasi dengan isolasi Alhamdulillah. mandiri semuanya. Ya, Tuhan kasih selamat. Iya. Itu anak-anak panti sampai usia berapa mereka di? Iya, sebenarnya kami ya hanya ingin dititipkan sampai SMP. Oh, SMP. Iya, Lulus sebenarnya. SMP. Iya, ya, lulus SMP ya. Jadi SMA ke atas sebaiknya dia tinggal Dikembalikan. sama orang tuanya atau dia berada di pesantren ya, apa boarding school itu ya. Dia pesantren. Nah, tetapi selama masih mungkin dan fasilitas panti masih memadai, Memungkinkan ya. dan kondisi anaknya ini artinya masih sanggup kita pelihara, masih sanggup kita pelihara begitu ya. Karena anak kan kalau sudah akil balik ya, udah Iya. besarkan. Problemnya beda lagi di Jamal ya. Mungkin pengaruh-pengaruh Iya, dari iya. luar. Ya seperti anak kita lah, Iya, kita iya. nggak bisa lagi berperan 100% mengendalikan pertumbuhannya lah Iya. begitu ya. Tapi selama masih fasilitas memungkinkan dari Darul Aitam dan juga ya anaknya menunjukkan satu apa namanya etikat yang Attitude baik yang lah baik, gitu. ya. Sebab kan kita nggak bisa apa namanya menghindari bagaimana pengaruh dari dunia saat ini lah begitu di kota-kota besar begitu ya. Kalau ada yang agak sulit rasanya kami mengendalikan, agak sulit rasanya dengan segala berbagai cara, kami switch menjadi non panti. Oh. Tetap sampai SMA tetap kami pelihara, artinya Iya. tetap segala fasilitasnya, uang sekolah, uang makan, Iya. pakaian dan lain-lain itu. Ya. Satu hal lagi juga, tiap tahun kami mengadakan Asyura, peringatan Asyura ya, hari anak yatim, Sebelum Muharram. ya, sebelum Muharram. Kami undang para orang-orang Ya, tua, Masya Allah, ya. kafil-kafil yang di luar ya, Masya Allah. datang ke sana, menggembirakan mereka, Oh. menyantuni langsung mereka begitu tiap tahun. Dan Ramadan kita buka bersama, Maulud kita selalu Bikin acara mengadakan ya, bersama-sama. Kemudian seminggu sebelum Lebaran, anak-anak itu kita izinkan pulang. Libur di Jamal ya. Libur ya, mereka pulang ke orang tuanya. Kita minta dijemput ya, kecuali yang di luar Jawa ya, di luar Jawa. Berapa lama di Jamal mereka tinggal di? Kurang lebih 2 minggu lah. Oh, 2 minggu. gitu. Jadi seminggu sebelum Lebaran. Sama seminggu sudah Lebaran. Mereka ya Persis kayak seperti sekolah aja di Jamal kayak Persis pesantren. sekolah. Karena mereka kan sekolah juga. Iya, iya. Ya kita pekerja dia pengen pakai baju baru tentunya. Oh, ya, Masya Allah. seperti ada ekstra lah Iya, gitu iya, lah. iya. Gitu. Ini Jamal ada satu pertanyaan. Iya, Tadi Fadlan. antum bilang
ada program tahfiz yang dijalankan di Darul Aitam. Itu ada target nggak dari Darul Aitam misalnya untuk lulus SMP sekian juz, SMA sekian, ada target nggak kira-kira? Ada target dan mereka mesti store hafalan istilahnya ya. Murojaah ya. Ada target. Walaupun kita nggak punya target yang mutlak gitu ya. Karena terus terang aja tidak bisa dipungkiri interest manusia untuk menghafal Quran untuk berbeda-beda. Kita aja satu keluarga. Kalau ngaji ada yang rajin, ada yang sedang ngaji, ada yang asik main gitu ya. Tetapi kita cukup disiplin di sana, artinya harus merupakan keharusan. Jadi target ada, cuman kalau nggak memenuhi target ya nggak ada punishment atau apa, nggak ada ya? Ya paling kita kasih ini aja lah, apa namanya, nasihat-nasihat. Oh iya, masya Allah, luar biasa. Kita targetkan kamu begini kan kelas apa begitu, belum sampai seperti itu, belum. Nah, setelah tadi kita dengar ya, Jamal ya, gimana lika-liku ya dalam mengurus sebuah yayasan anak-anak yatim ini ya. Kira-kira menurut antum ini apa sih keutamaan dalam hal mengurus anak-anak yatim ini yang antum rasakan dengan para pengurus yang lain gitu? Anak yatim ini disebut di dalam Al-Quran itu terpisah dari akrobin, daripada masakin, daripada musabil dan lain-lain begitu ya. Tapi Allah mengkhususkan anak yatim dengan diturunkannya ada 23 ayat yang menyebut tentang anak yatim. Nggak sedikit itu. 23 ayat di dalam Quran berbicara tentang anak yatim. 14 ayat itu dalam bentuk plural. Yatama, yatim itu mufrad tunggal, yatama atau aitam, kita memakai istilah darul aitam, rumah anak-anak yatim untuk jamaah ya, bentuk plural. Di dalam Quran disebut yatama, ya, artinya anak-anak yatim. Walaupun di antara anak yatim itu boleh jadi dia termasuk akrobin, boleh jadi dia termasuk masakin, tetapi Allah menyebutkan secara khusus itu yatim. Bahkan memberikan sifat kepada pendusta agama itu. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim, mereka itu artinya ila akhir ayat. Artinya Allah memberikan melabel satu sifat orang yang menghardik anak yatim. Lawannya hardik, lawannya menganiaya, itu kan artinya menyantuni, mengasuh, berbuat baik kepada anak yatim. Jadi yatim ini mempunyai terminologi khusus di dalam Al-Quran. Tentu saja terminologi sebutan khusus itu menandakan atau memberikan pesan bahwa betapa pentingnya persoalan anak yatim bagi kaum muslimin gitu. Hendaklah ada di antara kita yang memperhatikan, peduli kepada anak-anak yatim ini. Dipisahkan itu karena anak nggak ada ayahnya itu berbeda dengan entah dia ditinggalkan harta, entah dia tidak ditinggalkan harta, itu lain lagi persoalannya begitu ya. Tetapi yatim ini disebut secara khusus. Bahkan di dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairu baitin fil muslimin, rumah yang paling terbaik di dalam kalangan kaum muslimin, baitun fihi yatimun, rumah yang di dalamnya ada dihuni anak yatim. Yusanna ilaihi, anak yatim yang dirawat, diperlakukan, ya, dididik, disayang dengan baik. Itu menjadi sebaik-baiknya rumah. Masya Allah. Tentu kalau disebut sebaik-baiknya rumah, di situ rahmat Allah turun, barokah turun.
ya, mengayomi penghuni rumah, bisa babi anak yatim yang diperlakukan dengan baik ya. Dengan baik. Bukan rumah yang lain tidak baik, tapi Rasul mengatakan khairu baitin. Sebaliknya, syarrul baitin, seburuk-buruknya rumah fil muslimin, di kalangan muslimin, baitun fihi yatimun, rumah di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaih, yang anak yatim ini dihardik, dimarahi, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak baik, disuruh-suruh yang tidak kapasitasnya pada umurnya dan lain-lain. Tentu mungkin kita pernah menyaksikan juga hal-hal seperti itu. Itu dilabel oleh Rasul SAW sebagai seburuk-buruknya rumah. Artinya ini kalau istilah kerennya landmark, satu patokan. Sebaik-baiknya rumah. Artinya yatim itu artinya pernah dipakai oleh Rasul SAW sebagai patokan sebaik-baiknya rumah dan seburuk-buruknya rumah kalau dia diperlakukan dengan tidak baik begitu. Nah, ini tentu memotivasi kita untuk ya kita bergembira Allah memberikan jalan untuk kita beramal soleh dengan berhikmat kepada anak-anak yatim ini begitu. Ya. Nah, setelah kita melihat mempelajari dengan baik, oh masya Allah kita punya ajdad, kita punya orang-orang tua. Mereka lah yang kita cuma nerusin aja. Membuka jalan ya. Mereka yang mempelopori ya, mereka yang mempraktekkan hadis itu. Man sana fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai mempelopori suatu perbuatan baik dalam Islam, lahu ajruhu wa lahu ajru man amila ba'dahu. Bagi mereka yang memulai mempelopori satu perbuatan baik, maka pahalanya untuk mereka dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti, melanjutkan, meneruskan perbuatan min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka. Ya sebaliknya juga man sana fil Islam sunnatan sayyi'an, ya, barang siapa yang berbuat mempelopori satu perbuatan buruk, maka dia dapat dosanya ya ila akhir hadis, dan dia juga dapat dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau insya Allah perbuatan kami ini, amal-amal soleh kami ini dalam mengasuh anak yatim, ya termasuk antum semuanya juga yang juga memperhatikan anak-anak yatim, ya, mudah-mudahan Allah menerimanya, maka pahala yang kita terima juga diterima juga oleh pahala para pendiri-pendiri. Ya. Mereka, karena mereka yang mempelopori, mereka yang memulai. Ya kita meneruskan saja yang sudah jalan, udah ada notarisnya, udah ada rumahnya, udah ada ini dan lain-lain semuanya begitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa meneruskan kebaikan, mencontoh kebaikan daripada salaf-salaf kita yang terdahulu dalam segala aspek, dalam ibadah yang makhluk, di dalam ibadah dalam bentuk muamalah, ya, ibadah sosial, ya, menyantuni anak yatim dan lain-lain. Ya Robitoh juga masya Allah kan ada rumah untuk amalah, ya, dan lain-lain semuanya. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur berada di dalam komunitas ini. Komunitas yang peduli misalnya. Iya, ini sebagai bagian duduk bersama orang-orang soleh begitu. Cuman mungkin duduk sekarang nggak serta-merta selalu duduk dalam satu majelis, tapi duduk dalam satu komunitas, berkomunikasi dan lain-lain, mengikuti, ya, bersama-sama saling membantu. Itu juga duduk bersama mereka orang-orang soleh begitu. Ya. Insya Allah. Nah, Mi Jamal, tadi kan kita sudah bicara masalah tentang Darul Aitam. Kita pengen tahu nih Mi Jamal lagi di Yayasan Wakaf Zawiyah. Mi Jamal melihat Zawiyah sekarang ini seperti apa, Mi Jamal? Dan harapan apa untuk Zawiyah dari Mi Jamal nih? Ya, alhamdulillah ya. Ya kita tentu, apalagi saya yang tinggal di Jakarta dari kecil, tidak asing nama Zawiyah. Oh, gitu, ya. Ya, walaupun tidak secara detail mengetahuinya.
Ya salah satu juga dari aktivis teras Zawiyah, ketua Zawiyah almarhum Habib Isa, ya juga waktu itu pengurus Darul Hitam begitu, sehingga kami link dekat, kami sangat kehilangan sekali berpulangnya Habib Isa yang alhamdulillah sekarang digantikan oleh Hasan bin Umar Al-Attas. Ya tentu adanya podcast ini juga ini satu hal yang cukup progres daripada Zawiyah. Sekali lagi Zawiyah ini yang dirintis oleh Al-Alam Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas sebelum tahun 1900 begitu. Dan sampai saat ini terus berdiri kegiatan. Bukan hanya itu sekolah dan lain-lain, tapi satu hal yang jangan lupa bahwa satu hal yang dipelopori oleh orang-orang tua kita dulu kemudian berkembang bukan hanya itu, orang yang bersama mereka pun juga bisa mengembangkan ini. Betapa banyak pesantren-pesantren di sekeliling Indonesia itu lahir daripada murid-murid satu pesantren begitu. Betul. Jadi penyebaran itu enggak mesti dari artinya kita melihat apa yang ada secara fisik Zawiyah gitu. Alhamdulillah sekarang ini. Tetapi dari sini lahir di sana mendirikan ini, berkembang ke sana ke sini. Itu pun sebenarnya satu hasil karya daripada termasuk Zawiyah begitu. Jadi saya lebih cenderung melihatnya seperti itu begitu. Kemanfaatan dan orang yang lahir dari situ. Tidak sedikit Jamiat Khair, orang-orang yang berada dulu di Jamiat Khair kemudian berdiri, berkembang. Kita tahu dalam riwayatnya tentu antum lebih authorized lah untuk menjelaskannya dari. Jadi Zawiyah adalah bagian daripada bagi saya melihatnya bagian dari satu pelopor dari aktivitas amal-amal soleh di kalangan kita, di kalangan sadaba alam begitu ya, yang tentu manfaatnya untuk kaum muslimin gitu, ya, untuk umat ya misalnya. Saya tidak pernah melihat hampir semua apa yang dibangun oleh para habaib pada Sadah Balawi itu melainkan hasilnya untuk kullu muslimin, untuk semua muslimin. Di mana-mana. Ya itu memang kita mesti memang itulah thariqah daripada ajadat kita begitu. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di sini tentu diundang Zawiyah begitu senang kita bisa datang kehormatan luar biasa bisa. Jadi harapan ada satu hal yang sangat penting sekali mungkin menurut saya sahabat itu satu kelompok generasi yang paling utama disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Semua kebaikan yang ada di sahabat itu terkumpul pada baginda Rasul SAW. Tentu saja tidak ada satupun sahabat yang bisa meniru atau mendekati baginda Rasul, tapi ada sifat-sifat Rasul, sifat-sifat keutamaan Rasul yang dipunyai oleh satu sahabat yang A, yang dipunyai oleh satu sahabat yang B, yang dipunyai oleh satu sahabat yang C. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Secara kolektif itu terkumpul di dalam diri baginda Rasul. Begitu juga kegiatan, ada Zawiyah, ada Jamiat Khair, ada Darul Hitam, ada Rabita. Yang lebih makro lagi tentu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama yang memberikan pendidikan kepada kaum muslimin, ya. Dan begitu banyak pendidikan pesantren di sana di sini. Ini semua saling melengkapi. Kami pun gembira ada Zawiyah berkembang.
Ya sebagaimana Zawiyah juga bergembira, Jamiat Tahrir berkembang, Jamiat Tahrir bergembira, Muhammadiyah berkembang, ini berkembang semua, kita kaum muslimin. Itulah yang saya mengambil artinya bukan simulasi tapi semacam kias gitu ya. Itulah sahabat baginda Rasul memiliki keutamaan yang dimiliki oleh Rasul. Sebagian mereka memilikinya, yang semua terkumpul dari bermuara di jiwa Rasulullah ya, di Rasulullah. Di diri Rasul. Setiap sahabat mempunyai kelebihan. Begitu juga Zawiyah mempunyai peran masing-masing masing-masing. Kami Darul Aitam ada perannya. Dan kami nggak mungkin bisa memerangi seluruh kepentingan kaum muslimin. Jamiat Tahrir tidak mungkin, Rabito tidak mungkin, yang lain juga tidak mungkin gitu. Ya sebagaimana sahabat tidak mungkin mempunyai sifat yang bisa melengkapi seperti lengkapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Part apa namanya? Bagian-bagian mata rantai sebagian kemudian melengkapi. Jadi, saling bergandeng tangan Jamal ya. Saling bergandeng tangan. Keberadaan Zawiyah itu mengembirakan buat kami. Berarti Jamal sendiri membangun diri, bersama membangun umat. Amin. Betul. Mungkin begitulah barangkali seharusnya kita kita bergembira mendengar dakwah jadi university pada saat ini. Alhamdulillah sana jadi ini tumbuh lagi berkembang. Itulah kita ibarat satu badan lah begitu. Dan ini nanti menjadi cerita yang beragam ketika reuni bersama Rasulullah. Dan mengayomi, memelihara anak yatim adalah salah satu jalan untuk bisa bereuni dengan Rasulullah. Amin. Itu yang harapan kita. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara keikhlasan kita. Amin insyaallah. Dan membimbing kita menjadi bisa melakukan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Habib Jamal, Habib Hasan, sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja berdiskusi, ngobrol bersama dengan Habib Jamal dari Yayasan Rabitatul Alawiyah Darul Aitam. Banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan setelah ini terhadap para yatim kita. Karena tentunya kita boleh menduga mengapa Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan para yatim. Mungkin salah satunya adalah karena diharapkan dari para yatim ini akan muncul pemimpin-pemimpin di masa depan. Sebagaimana kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua, adalah seorang yatim. Sebelum kita mengakhiri diskusi ngobras ini, Habib Jamal, kita ada kebiasaan. Jadi kita punya yel-yel. Kalau nanti Anda sebutkan Zawiyah, kita bertiga sama-sama mendunia. Contoh. Ya, jadi Zawiyah mendunia. Sebelum itu karena mungkin ini juga insya Allah ditonton oleh banyak kalangan, termasuk ikhwan muslimin yang mempunyai perhatian kepada Darul Aitam dalam bentuk materi gitu. Boleh saya diizinkan untuk mengucapkan para ikhwan kiram rahimakumullah yang senantiasa membantu kami di dalam memberikan kebutuhan kepada anak-anak yang mengirim dalam bentuk materi, yang mengirim beras, yang mengirim dana, dan sebagai bentuk semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Amin. Karena antum semuanya adalah bagian daripada kafir yatim. Bukan kami saja yang mengurus, tapi kalau nggak ada bantuan antum sekalian semuanya, yang tentu ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian itu. Kira-kira itu titip pesan aja. Masya Allah. Mungkin bisa kita mulai ya. Apa? Mohon izin Anda mimpin nih. Iya, follow.
Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi